Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam ini untuk melanjutkan kajian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Saya mohon maaf saya pakai ini, Pak. Tes suaranya jelas, Pak. Baik. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang fadilah ilmu, kelebihan ilmu dilihat dari beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. InsyaAllah pada malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk melihat kelebihan ilmu dari sisi athar. Saya sudah jelaskan kepada jamaah sekalian terkait dengan perbedaan khabar dan athar di dalam ilmu hadis. Athar di dalam ilmu hadis, dan untuk mengulangi, itu merupakan riwayat yang sampai kepada para sahabat dan juga tabi'in. Jadi setiap ada riwayat yang menukilkan tentang perkataan para sahabat atau perbuatan mereka dan juga sikap diam para sahabat, dan juga begitu dengan para tabi'in, itu di dalam ilmu hadis disebut dengan al-athar. Athar. Sekarang kita lanjutkan, karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan fadilah ilmu. Malam ini kita akan lanjutkan dengan athar, perkataan para ulama, perkataan para sahabat Rasulullah SAW terkait dengan kelebihan ilmu. Wa ammal athar, adapun athar-athar, faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Kumail. Ali radhiyallahu anhu telah berkata kepada Kumail. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail? Salah seorang dari murid beliau. Ya Kumail, wahai Kumail, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itulah yang menjagamu, sedangkan engkau yang menjaga harta. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu yang menghakimi, sedangkan harta yang dihakimi. Wal malu tanqusuhun nafaqah. Ilmu, harta itu berkurang dengan sebab nafkah. Wal ilmu yazku bil infaq, sedangkan ilmu itu terus bertambah dengan sebab diinfakkan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an itu menjelaskan perbandingan ilmu dan harta. Kenapa Sayyidina Ali menjelaskan tentang ilmu dan harta? Karena harta itu berasal dari kata mala yamilu. Mala yamilu di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang kita condong kepadanya. Makanya al-mal, harta itu sesuatu yang kita condong, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai. Maka disebut dengan al-mal, harta, berasal dari kata yang kita senangi. Maka mengaitkan ilmu dengan harta itu untuk memperjelas kepada kita kedudukan sesuatu yang harus kita senangi dan kita sukai. Maka ada 3 poin utama yang disebutkan oleh Sayyidina Ali dalam kalimatnya kepada Kumail. Yang pertama, bahwa ilmu itu selalu menjaga orang yang berilmu, orang yang memilikinya.
Adapun harta itu selalu dijaga oleh orang yang memilikinya. Makanya banyak orang kalau terlalu banyak harta terkadang nggak bisa tidur, Pak. Dia selalu berpikir untuk beli peti baru, simpanan baru, brankas baru, agar dia bisa menyimpan uang. Dan setiap malam dia melihat apakah rumahnya sudah tertutup dengan baik, sudah terjaga dengan baik, sudah terkunci dengan rapi, karena khawatir akan masuk pencuri, maling, dan lain sebagainya. Kita kalau misalkan jalan Pak ke di Jakarta ini, bawa uang 2 juta di kantong, Pak, keluar dari saku celana kita, nggak tenang kita, Pak. Nggak tenang. Kenapa? Karena kita yang menjaga harta itu. Kita nggak bisa jalan di pasar Tanah Abang sambil megang duit itu di tangan 2 juta, Pak. Karena kemungkinan akan membuat efek orang-orang di sekitar itu untuk melakukan kejahatan kepada kita. Minimal uangnya dirampok. Sehingga kemudian harta selalu menuntut pemiliknya untuk menjaganya. Maka sebagian para ulama itu mengatakan semakin sedikit harta semakin susah hidup, semakin mudah hidup kita. Artinya berkurang kesusahannya. Susah menjaganya menjadi berkurang. Karena harta selalu menuntut kita untuk menjaganya. Berbeda dengan ilmu. Semakin banyak kita menguasai ilmu, semakin banyak pula ilmu menjaga kita. Contoh, kita tadi sholat isya. Di setiap gerakan sholat, karena kita punya ilmu, maka kita melakukannya dengan sempurna. Ambil suatu contoh, kita bertakbiratul ihram tadi, kita takbir, Allahu Akbar, kita angkat tangan kita. Orang yang tidak punya ilmu, dia cenderung mengangkat tangan karena ikut-ikutan, atau karena dia belajar di keluarganya, melihat ayahnya seperti itu, melihat ibunya seperti angkat tangan, dia seperti itu. Tapi ketika kita punya ilmu, kita mengangkat tangan dalam bertakbir secara sempurna didasarkan pada pemahaman yang kita miliki. Ada 2 setidaknya hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kita dalam bab mengangkat tangan ketika bertakbir. Dalam satu lafaz hadis itu disebut dengan hadwa udhunain, sejajar dengan telinga. Di dalam riwayat yang lain, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu hadwa mankibain, sejajar dengan kedua bahu. Yang sejajar dengan telinga, ada yang mempraktekannya seperti ini, ada yang mempraktekannya seperti ini, ya, berdasarkan pemahaman. Sedangkan yang sejajar dengan bahu seperti ini, sejajar dengan bahu. Ini kebiasaan dipakai oleh orang-orang dalam mazhab Imam Malik. Tapi dua-duanya hadis sahih. Nah, sekarang saya pernah melihat orang takbir, Pak, takbiratul ihram begitu sholat. Begitu datang ke masjid mau sholat, takbirnya begini, Pak, Allahu Akbar. Kita tanya, siapa yang melakukan takbir Allahu Akbar begini? Ini kalau lagi musim hujan, dia kepala kita nggak basah. Tidak ada takbir begini. Makanya berbeda orang yang bertakbir takbiratul ihram di dalam salat yang didasarkan kepada ilmu dengan yang tidak didasarkan kepada ilmu. Itulah yang membedakan ilmu dengan harta. Karena ilmu menjaga kita. Iblis takut betul, Pak, kalau kita sholat benar caranya. Sholat kita atas dasar ilmu. Maka ketika iblis takut, maka ilmu menjaga kita sehingga iblis pergi. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma ibadah hanya asal jadi, iblis senang betul. Malah kita digoda. Misalkan saya jadi imam sholat, saya merasa iblis datang karena gak punya ilmu tentang keikhlasan, lalu iblis datang ganggu. Rasanya di masjid ini cuma suaramu yang paling bagus. Itu lagi jadi imam. Oh iya, gak ada di komplek ini yang lebih bagus suaranya dari saya. Emang saya paling bagus. Akhirnya apa? Fokus dengan suara bagusnya, lupa dengan Allahnya. Karena merasa bahwa dia punya suara yang paling bagus. Dia hilang tuh. Iblis datang ganggu karena ilmu ikhlasnya gak mantap. Maka ketika kita punya ilmu menjaga kita berbanding terbalik dengan harta, karena harta kita yang menjaganya. Tetapi jangan dipahami begini, bahwa kalimat ini kemudian mengharamkan kita untuk memiliki harta. Saya kalau ditanya, Ustaz, bolehkah saya jadi orang kaya? Boleh. Bolehkah saya jadi orang miskin? Tidak mengapa. Tapi saya akan balik bertanya, apa niatmu jadi orang kaya? Apa niatmu jadi orang miskin? Kalau niatmu jadi orang miskin karena malas, niatmu jadi orang kaya dengan cara sikut kiri, sikut kanan, dua-duanya haram.
Dua-duanya nggak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal itu memilih untuk jadi miskin. Kenapa? Karena beliau tidak mau kewajiban yang menuntut ilmu terganggu dengan harta. Bahkan beliau sering sekali makan itu dengan kurma yang sudah kering, Pak. Karena sering dijemur biar nggak busuk. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Hanafi itu orang kaya karena beliau punya toko kain yang diwariskan dari ayah beliau. Jadi dua-duanya baik selama kewajiban tidak dihilangkan. Jadi yang punya harta silakan, tapi jangan halangi diri kita untuk mendapatkan ilmu. Orang yang mengejar harta terus-menerus lalu tidak mengejar ilmu, itulah kecelakaan yang nyata. Karena dia mencari sesuatu yang harus dia jaga, tapi dia merupakan sesuatu yang menjaga dirinya. Itu maksudnya. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu menjagamu dan engkau menjaga harta. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu yang menghakimi, harta itu yang dihakimi. Coba kita perhatikan. Yang jadi hakim itu mesti kaya atau mesti banyak ilmu? Mau hakimnya miskin sekalipun, selama ilmu pidananya, ilmu kasus masalah pidana, perdatanya mantap, dia bisa jadi hakim. Gak mesti harus kaya, Pak. Gak mesti harus kaya. Tapi kalau sudah harta itu selalu duduk untuk dipersaksikan apakah dia salah dan benar. Ada pejabat, dia melaporkan harta kekayaannya, dia salah melaporin, dia dihukum, dia didatangkan ke pengadilan karena harta yang tidak dipersaksikan dengan benar tadi. Ada orang bikin proyek, terlibat dalam proyek, lalu hitung-hitungannya nggak benar. Ada tuduhan korupsi, dia dihadapkan ke pengadilan. Untuk apa? Untuk dipersaksikan apakah harta yang dia dapatkan dari proyek itu dari hasil penipuan atau memang sudah benar. Harta selalu dihukum. Siapa yang menghukum harta? Ilmu. Harta selalu dihukum oleh ilmu. Makanya coba kita lihat, harta itu selalu berhubungan dengan berbagai macam ilmu. Dalam bab fikih misalnya, harta berhubungan dengan ilmu infak, ilmu zakat, ilmu sedekah, ilmu wakaf, ilmu hibah, hadiah dan lain sebagainya. Nafkah, mesti nafkah seorang suami kepada keluarganya. Harta selalu berhubungan dengan itu. Dia selalu dihukum. Dia selalu dihukum. Engkau punya harta berapa setahun? Harta harta yang kau miliki. Oh, saya sudah sampai 100 juta. Nah, 100 juta itu sudah 85 gram emas gak nilainya? Oh, sudah. Maka engkau dihukum untuk mengeluarkan 2,5%. Harta selalu dihukum. Berbeda dengan ilmu, ilmu selalu menghukum. Maka orang yang berilmu itu selalu lebih tinggi daripada orang yang berharta. Ketika datang seorang ulama dan pejabat besar, lalu pejabat besar lebih tinggi di mata kita daripada ulama, kita telah menghinakan diri kita. Saya ulangi, kalau datang di tempat kita seorang pejabat besar, lalu datang seorang ulama, yang satu bawa kekuasaan dan harta, yang satu bawa ilmu. Tapi dalam pandangan kita yang pejabat yang bawa kekuasaan dan ilmu ini lebih mulia daripada orang bawa ilmu, kita telah menghinakan diri kita. Kenapa? Karena kita telah mengambil yang dihukum lalu meninggalkan yang menghukum. Hati-hati. Dan bahwa ini kita zamannya sekarang, zaman orang berbicara tidak lagi dengan lidah tapi dengan kantong. Betul kan? Jadi zaman orang bicara pakai kantong. Semakin tebal kantong Anda, semakin banyak kesalahan Anda, tetap aja banyak pengikutnya. Ini zaman berbeda dengan zaman dulu. Orang tidak melihat apa yang Anda miliki di kantong Anda, tapi apa yang Anda miliki dari ilmu yang Anda pelajari. Semakin tinggi ilmu, meskipun hidupnya biasa, maka itu dipandang istimewa oleh semua orang. Kalau lingkungan masyarakat kita sudah terbentuk seperti itu, maka derajat masyarakatnya naik di mata Allah. Tapi ketika kita berubah cara pandang kita seperti itu, maka sesungguhnya masyarakat itu akan dihinakan oleh Allah. Ilmu akan selamanya berada di atas harta, tidak bisa dibanding. Tidak bisa dibanding. Seperti itu.
Inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali, al-ilmu khairun min al-mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Wal malu tanqusuhun nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Harta itu berkurang ketika dinafkahkan, sedangkan ilmu itu bertambah ketika diinfakkan. Kata infak dengan nafkah itu sama-sama berasal dari kata yang sama. Makanya kata infak dalam makna umum itu bisa mencakupi apapun, bisa nafkahnya suami kepada istri atau keluarganya, bisa sedekahnya seseorang, bisa zakatnya seseorang, bisa wakafnya, itu disebut dengan infak seluruhnya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak ke jalan Allah. Nah, kalimat orang yang berinfak itu semua aturan-aturan dalam agama, sedekah segala macam itu dimasukkan dalam bab infak. Nah sekarang Ustaz, bukankah kami mendengar kalau kita sedekah harta kita bertambah? Kok Sayyidina Ali mengatakannya berkurang? Yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sini adalah pengurangan itu langsung terjadi saat itu, sedangkan penambahannya itu tidak mesti penambahan harta. Bisa saja penambahan barokahnya, bisa jadi penambahan umurnya, bisa juga penambahan kesehatannya, bisa juga penambahan rasa cinta orang-orang di sekitar kepada dirinya. Itu pada sedekah. Tetapi hakikat hartanya, kalau saya punya uang di kantong 10.000, lalu saya lihat pengemis di samping jalan, saya keluarkan 5.000, saya berikan, pasti di kantong saya tinggal 5.000, nggak mungkin jadi 15.000. Nggak mungkin jadi 15.000. Tapi ilmu di saat sekarang kita bagi ke orang lain, di saat itu juga kita bertambah. Saya kalau misalkan belajar Pak, di rumah, saya menghafal satu hadis, saya menghafal satu ungkapan, saya menghafal, kemudian hafalan saya itu saya pertahankan dengan hafalan saja, itu cepat hilang. Tapi ketika saya pergi mengajar, saya mengajar seperti sekarang, hafalan itu saya jelaskan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ikut pengajian, itu cepat sekali Pak ingat kepala saya, dan lebih susah lupanya daripada ingatnya. Lebih susah lupanya daripada saya mengingat di awal tadi. Ketika saya tidak tahu, saya hafal itu lebih susah Pak. Tapi ketika saya mengajar, cepat banget Pak anggapnya. Itu barakah berbagi ilmu. Itulah yang dimaksudkan Sayyidina Ali. Harta ketika dinafkahkan dia berkurang, tapi ketika dia dibagi ke orang lain, pada saat itu juga bertambah. Maka jangan takut bagi ilmu ke orang lain. Ilmu nggak pernah rugi. Ustaz, saya nggak mau bagi ilmunya. Kenapa? Itu kan saingan saya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita kan sekarang suka nutupin ilmu karena ada saingan. Padahal ketika kita berbagi ke orang lain, ilmu apapun, ilmu dunia, ilmu akhirat, apapun, selama itu baik hukumnya, ilmu itu akan bertambah, akan pernah berkurang. Jadi kalau harta tidak boleh pelit, apalagi ilmu. Maka orang yang punya ilmu tidak mau berbagi ke orang lain diancam dengan hukuman neraka. Loh, begitu Ustaz? Iya, mana dalilnya? Baca Musnad Imam Ahmad setelah pulang dari sini. Man su'ila an ilmin fakatamah. Jika ada orang ditanya tentang suatu ilmu, karena dia memang punya kemauan, lalu dia sembunyikan ilmu itu untuk dirinya, dia tidak mau berbagi dengan hamba-hamba Allah, ya'ti yaumal qiyamati muljamam minan nar. Dia datang di hari kiamat dengan posisi dicambuk dengan cambukan api neraka. Jadi punya ilmu itu ada tanggung jawab. Kalau harta tanggung jawabnya sedikit Pak. Kalau saya punya duit 85 gram emas senilai 85 gram emas, setahun saya cuma dapat, saya mengeluarkan cuma 2,5%. Enggak dengan ilmu. Ilmu nggak ada istilah 2,5% itu nggak ada pada ilmu. Berapapun yang Anda miliki harus Anda bagi semuanya pada orang lain. Cuma begini, kalau sudah baru menguasai ilmu Al-Fatihah, yang dibagi Al-Fatihah saja, jangan sampai ke Ali Imran. Karena belum dikuasai Ali Imrannya. Jadi ilmu yang kita miliki itu harus kita bagi kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita miliki. Seperti itu. Wa qala Ali Aidan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga berkata, al-alimu, orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, afdalu minas shaimil qaimil mujahid, lebih baik daripada orang yang berpuasa, yang sholat dan yang berjihad di jalan Allah.
Coba dia perhatikan kalimatnya. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang berpuasa, orang yang sholat, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi jangan pahami kalimat ini bahwa dengan datang ke ilmu seperti di majelis ilmu gak perlu lagi sholat, gak perlu lagi puasa. Bukan begitu maksudnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin membandingkan begini. Orang yang mempunyai ilmu itu akan menggerakkan dia untuk sholat, menggerakkan dia untuk berpuasa. Tapi orang sholat dan puasa saja belum tentu menggerakkan untuk datang ke majelis ilmu. Saya ulangi, orang yang berilmu itu akan menggerakkan dirinya untuk sholat, untuk berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Tapi belum tentu orang yang berpuasa, sholat dan berjihad itu bisa menggerakkan dirinya untuk menuntut ilmu. Belum tentu. Disitulah letak keistimewaan ini. Bukan berarti dengan kita kemudian belajar ilmu bisa meninggalkan sholat dan puasa, bukan begitu maksudnya. Wa idza matal alim, kalaulah orang yang berilmu atau orang alim ini meninggal dunia, zulima fil islami zulmatan la yasudduha illa khalfun min. Tidaklah kemudian yang bisa menggantikannya, menggantikan orang yang meninggal dunia, kecuali yang semisal dengan dirinya. Orang berilmu kalau meninggal dunia, posisinya itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Pak RT nggak bisa menggantikannya, Pak RW nggak bisa menggantikannya, lurah nggak bisa menggantikannya, camat sampai presiden pun nggak bisa menggantikannya. Karena yang bisa menggantikan orang alim ya orang alim. Tapi kalau orang sholat meninggal dunia, siapapun bisa menggantikan. Orang alim meninggal, orang alim yang sholat meninggal dunia bisa digantikan oleh orang yang tidak alim yang juga sholat. Puasa juga bisa digantikan oleh orang lain. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i ada pendapat dari Imam As-Subki. Kalau ada saudaranya meninggal dunia dan tidak sempat mengqadha, boleh diqadha oleh kerabatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Imam As-Subki. Sampai segitunya, Bapak Ibu. Tapi ilmu tidak bisa. Ilmu tidak bisa. Ilmu, kalau orang yang berilmu meninggal dunia, tidak ada yang bisa menggantikannya, kecuali orang berilmu juga. Makanya kalau kita pahami apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kematian satu kabilah itu lebih mudah daripada kematian satu orang alim. Kenapa? Karena satu orang alim ketika meninggal dunia tidak ada yang bisa menggantikannya. Tapi kalau meninggal dunia orang yang sholat, orang yang berpuasa, masih ada orang lain yang sholat dan berpuasa selain dirinya. Orang yang berjihad di jalan Allah, ada orang awam, ada ulama, ada orang alim, ada juga orang yang tidak alim. Tetapi ketika masalah ilmu, tidak ada yang bisa menggantikan kecuali semisal dengannya. Di tempat kita meninggal dunia ahli fikih, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Kalau tidak ada generasi selanjutnya yang kita persiapkan untuk bisa dalam ilmu fikih. Kalau di tempat ini meninggal ahli hadis, ulama ahli hadis, tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi itu kalau tidak ada dari generasi selanjutnya yang kita siapkan untuk kemudian belajar ilmu hadis. Tak akan bisa digantikan. Makanya coba lihat, kenapa di setiap wilayah, di setiap kampung bahkan ada orang yang nggak bisa ilmu faraid. Begitu ada yang meninggal dunia, yang bagi ilmu faraid harus diimpor Pak, dari kecamatan lain, impor dari wilayah lain. Ini ada yang meninggal dunia, tempat kami nggak ada yang bisa beri warisan. Tolong ustadznya tadi itu di Jakarta Utara di sana. Harus diimpor supaya bisa membagi warisan. Kenapa? Gak ada yang bisa menghentikannya Pak. Makanya salah satu program di masjid ini terutama bab fardu kifayah. Ada dua fardu kifayah yang paling besar dalam masyarakat. Satu masalah orang memandikan jenazah. Insya Allah ada, saya yakin di sini ada. Kemudian yang bisa bagi faraid, ada di tempat kita Pak. Ada di sini Pak. Ada insya Allah. Kalau tidak ada harus dipersiapkan. Kalau sudah ada harus dipertahankan. Kenapa? Kalau ilmu faraid itu hukumnya adalah hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika ada satu orang saja yang melakukan semuanya ampun dosa.
Tapi kalau nggak ada bisa satupun yang belajar satupun, semuanya berdosa. Tapi satu wilayah ini sholat, meskipun satu wilayah ini sholat orangnya, yang dosa itu nggak akan bisa keangkat. Jadi bagaimana bisa keangkat? Harus ada dari generasi wilayah ini di tempat ini yang belajar ilmu faraid agar ampun semua dosa orang. Karena itu fardu kifayah. Jadi itu harus dipersiapkan, harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Bagaimana caranya? Apakah mungkin di sini ada pendidikannya di masjid misalnya? Dibuat program itu. Harus ada yang bisa di sini dari generasi selanjutnya. Karena tidak ada gantinya, Pak. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Wa qala radhiyallahu anhu nadman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lalu membacakan satu nadam terkait dengan fadilah ilmu. Mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillahu. Tidaklah kebanggaan, mal fakhru, tidaklah kebanggaan kecuali milik daripada orang yang berilmu. Innahum, sesungguhnya mereka 'alal huda, di atas petunjuk. Jadi orang berilmu dengan petunjuk itu digunakan dengan hubungan yang kuat. Orang berilmu dengan petunjuk digunakan dengan hubungan yang kuat. Disebut 'alal huda, di atas petunjuk. Kenapa disebut di atas petunjuk? Karena orang berilmu dekat sekali dengan petunjuk. Maka disebut 'alal huda, seakan-akan berdiri tegak di atas petunjuk yang sudah didapatkannya. Liman istahda adillah. Mereka ini menjadi petunjuk juga bagi orang yang meminta petunjuk. Coba kalau kita misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita butuh suatu hukum, kita datang kepada orang yang ngerti ahli hukum. Ustaz, Pak Kiai, anak saya meninggal dunia, Pak Kiai, meninggalkan ahli waris, satu orang perempuan, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan. Bagaimana cara saya membagi harta warisannya, Pak Kiai? Saya nggak bisa. Maka orang yang mengerti hal tersebut menjadi petunjuk buat orang yang mencari petunjuk. Pak Kiai, saya galau sekali hati saya. Saya baru saja di PHK dari tempat kerja saya. Saya mulai bulan depan sudah tak punya penghasilan, anak istri saya makan apa. Sedangkan saya sudah coba cari, saya juga nggak dapat. Apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Datang meminta petunjuk kepada orang yang hadir. Dijelaskan oleh beliau, disampaikan oleh beliau yang bisa membuat hati menjadi tenang. Makanya orang alim alal huda liman istahda adillah. Mereka di atas petunjuk dan mereka jadi petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-'ilmi a'da'u. Dan ukuran setiap seseorang maka yahsinuhu, di mana dia sanggup menguasai apa yang menjadi ukuran yang dia miliki. Kalau ukuran yang paling indah itu adalah ilmu, semakin dia menguasai ilmu maka semakin lengkap kesempurnaan dia sebagai orang, sebagai manusia. Karena ilmu menjadi ukuran tertinggi bagi seseorang. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, sedangkan orang bodoh itu adalah musuh bagi orang yang berilmu. Satu bait ini, yaitu bait yang kedua, itu menjelaskan bahwa ilmu merupakan ukuran dan kedudukan tertinggi buat seseorang selama orang tersebut menguasainya dengan benar. Sebaliknya, orang bodoh akan selamanya menjadi musuh bagi orang yang berilmu. Makanya orang berilmu itu gak suka nyalahin orang lain, Pak. Gak suka menunjuk ke orang lain, itu gak suka, Pak. Kenapa? Karena dengan ilmu, ada satu ungkapan yang saya baca, Pak, dari golongan. Kalau kita menguasai, semakin banyak menguasai mazhab, kita belajar mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, bahkan sampai mazhab yang lain seperti mazhab Al-Zahiri yang dibuat oleh Abu Dawud Al-Zahiri. Dulu beliau bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i, lalu kemudian beliau karena memang sudah alim membuat mazhabnya sendiri disebut dengan Al-Zahiri. Lalu mazhab ini kemudian sempat padam untuk beberapa saat, lalu dibangkitkan lagi oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi di Andalusia.
Itu mazhab Allah, itu juga mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hari ini sudah tidak ada pengikutnya. Tapi kitab-kitabnya masih ada, Pak. Kalau kita belajar itu semua, maka akan semakin sedikit kita menyalahkan orang lain. Kenapa kita suka menyalahkan orang lain? Karena sedikit ilmu kita, Pak. Kita tidak menguasainya benar-benar, maka suka menyalahi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi kalau kita kemudian sudah menguasai ilmu dengan benar, semakin kurang kita menyalahi orang lain. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin berkurang kita menyalahkan orang lain. Makanya dakwah orang alim menyejukkan. Dakwah orang bodoh membuat kita menjadi panas. Seperti itu. Makanya disebut wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Maka orang bodoh selalu jadi musuh bagi orang berilmu. Kenapa? Karena orang bodoh selalu memanas-manaskan, sedangkan orang berilmu selalu mendinginkan suasana, merangkul semua orang, memeluk setiap hati. Itu orang berilmu. Maka kita berharap setiap para ustaz, setiap para kiai, setiap para ulama untuk memeluk hati setiap umat. Perbedaan di dalam bab furu', dalam bab cabang itu keniscayaan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, mengucapkan usolli, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Imam Malik justru memakruhkannya. Yang satu murid, yang satu guru, berbeda pendapat antara keduanya. Pernah kita dengar mereka berdua saling caci maki? Pernah? Pernah. Pernah Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i ini memang murid durhaka. Saya bilang makruh, dia bilang sunnah. Enggak. Pernahkah Imam Syafi'i mengatakan ini guru-guru apa ini? Malah memakruhkan seharusnya sesuatu yang tidak perlu makruh. Pernah Imam Syafi'i ngomong ke gurunya Imam Malik begitu? Enggak. Yang kita dengar Imam Malik memuja-muji Imam Asy-Syafi'i, berbicaranya dengan bahasa yang indah. Begitu juga Imam Syafi'i ketika berbicara tentang Imam Malik dengan bahasa yang indah. Berbeda pendapat tapi menyejukkan. Berbeda pendapat tapi bisa merangkul semua orang. Kita pengen begitu dakwah Islamnya, Pak. Kita ingin semua orang itu bersaudara. Ada perbedaan biasa. NU kalau habis sholat berdoa angkat tangan. Saudara kita dari Muhammadiyah ketika habis sholat diem. Boleh nggak kita saling caci maki, Pak? Boleh tidak? Tidak. Karena urusan angkat tangan nggak menjadikan orang tersebut jadi kafir. Nggak boleh kita saling caci maki. Nggak sampai harus pisah masjid di komplek, ada NU Muhammadiyah pisah, ini masjid NU, ini masjid NU. Jangan. Persaudaraan itu hukumnya wajib, harus. Nah, orang yang mengajarkan ilmu rangkul semua orang, sentuh setiap hati, bahwa dakwah ini tidak hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua orang. Toh semua kita ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Orang bodoh selalu jadi musuh bagi orang yang berilmu. Fafurs bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka hendaklah engkau menangi kehidupan ini dengan ilmu. Niscaya engkau akan hidup menjalani kehidupan dengan ilmu selama-lamanya. Seakan-akan gak pernah mati, Pak. Orang kalau berilmu, meskipun jasadnya mati, pada hakikatnya tidak dianggap mati. Maka disambung pada bagian terakhir, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu mati, sedangkan ahli ilmu tidak pernah mati, selamanya hidup. Di mana Imam Hanafi hari ini, Pak? Sudah meninggal dunia. Tapi bukankah ilmunya masih hidup? Di mana Imam Malik hari ini? Beliau sudah wafat. Tapi bukankah pandangannya, pendapatnya selalu menjadi rujukan di timur, di barat, di utara dan di selatan? Di mana Imam Syafi'i hari ini? Di mana Imam Hambali hari ini? Imam Asy-Syafi'i, bukankah kitab Al-Um dan Ar-Risalahnya hari ini masih dipelajari di sebanyak negara, di semua lembaga-lembaga pendidikan Islam? Di mana Imam Ahmad bin Hanbal? Hatta orang bodoh pun baca kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jangankan orang alim. Mereka berempat sudah meninggal dunia. Mereka berempat sudah mendahului kita, tapi ilmunya masih hidup bersama kita. Itulah yang dibayangkan
an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia mati. Berapa banyak orang yang hidup tapi tidak punya faedah kepada manusia lain. Dia hidup tapi dia mati. Tapi orang berilmu dia mati, mereka sudah meninggal dunia, tapi hakikatnya mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Inilah perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan kepada kita tentang tingginya ilmu. Wa qala Abu al-Aswad, Abu al-Aswad berkata, Abu al-Aswad ini adalah ulama abad ke-1 Hijriah. Ulama abad 1 Hijriah, hidup pada masa Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Namanya Abu al-Aswad ad-Duali. Wa qala Abu al-Aswad berkata, laisa syai'u a'azzu minal ilmi. Tidak laisa syai' a'azz minal ilmi, tidaklah sesuatu itu lebih agung, lebih mulia, lebih hebat daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, para raja-raja, penguasa-penguasa itu orang yang menghakimi manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk, sedangkan ulama adalah orang-orang yang menghakimi para raja. Coba lihat bahwa itu dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalimatnya? Tidak ada satupun yang lebih mulia daripada ini. Kekuasaan yang dimiliki oleh raja digunakan untuk mengatur manusia. Tapi tahukah siapa yang mengatur para raja? Para ulama. Para ulama itu ngatur para raja. Maka aneh hari ini kalau ada penguasa ngatur ulama, Pak. Aneh bin ajaib itu. Kenapa? Karena mereka yang diatur oleh ulama. Kita datang kepada penguasa untuk minta perlindungan, sedangkan penguasa datang kepada para ulama untuk minta nasihat. Gak boleh dibalik, Pak. Kita kan datang minta nasihatnya kepada penguasa. Enggak, itu kerjaannya penguasa untuk minta nasihat agar dia bisa membuat kebijakan yang benar, yang enggak menyalahi aturan, enggak menyalahi tentang makna keadilan, yang enggak menyalahi tentang apapun. Yang menjadi fitrah sunatullah kita sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Maka ketika ulama kemudian dihukum oleh penguasa, rusak tatanannya. Dulu masa Abbasiyah, masa Umayyah, Bani Umayyah, para penguasa itu datang minta pendapatnya para ulama. Datang minta pendapatnya para ulama. Kenapa? Karena mereka yang bisa memberi hukum kepada para raja. Sehingga ketika mereka kemudian memberi hukum kepada rakyatnya tidak menyalahi. Ini lagi-lagi menunjukkan, kalau tadi perkataan Sayyidina Ali menyebutkan bahwa ilmu lebih tinggi daripada harta, maka perkataan Abu al-Aswad menunjukkan kepada kita bahwa ilmu lebih tinggi daripada jabatan. Dalam bab ini sekarang kita memahami bahwa ilmu itu lebih tinggi dari harta dan kekuasaan secara sekaligus. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khuyyira Sulaiman bin Daud alaihi wassalam bainal ilmi wal mali wal mulk. Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud, itu diberi pilihan untuk memilih di antara ilmu, harta dan kekuasaan. Dikasih pilihan oleh Allah. Nabi itu Bapak dimuliakan oleh Allah, setiap daripada mereka kalau mau datang malaikat maut mencabut nyawanya, itu enggak berani malaikat maut cabut langsung. Mereka ngasih pilihan kepada Nabi tersebut, mau dicabut atau mau tetap hidup. Semua Nabi dan Rasul begitu. Tapi kalau kita enggak, kalau kita malaikat mau datang nggak pakai assalamualaikum, langsung aja tiba-tiba udah meninggal, udah nggak ada aja udah orangnya. Itu kalau kita. Kalau Nabi enggak, diberikan dua pilihan. Termasuk kepada Nabi Sulaiman itu diberi pilihan antara apakah memilih ilmu, memilih harta dan kekuasaan. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas? Fakhtaral ilm. Nabiullah Sulaiman daripada harta dan kekuasaan memilih ilmu.
fa'u'tiyal mal wal mulku ma'ah. Dengan sebab beliau memilih ilmu, lalu harta dan kekuasaan diberikan bersamaan dengan itu kepada beliau. Orang yang cari harta belum tentu dapat kekuasaan dan ilmu. Orang yang cari kekuasaan mungkin dia dapat harta, tapi belum tentu dia dapat ilmu. Tapi kalau orang cari ilmu, dia pasti dapat harta, pasti dapat kekuasaan. Di mana hartanya, Pak? Berapa banyak ulama nggak punya mobil, tapi kemana-mana diantar oleh muridnya, karena muridnya belum punya mobil, Pak. Beliau nggak punya mobil, betul tidak? Logis kan? Beliau nggak punya mobil, tapi kemudian diantar oleh muridnya yang punya mobil. Kenapa? Beliau nggak punya keinginan untuk punya mobil, tapi muridnya nggak tega membiarkan gurunya jalan kaki. Kekuasaan, saya sudah baca sebelumnya. Siapa yang bisa mengatur raja? Ulama. Mana lebih tinggi berarti raja atau ulama? Kekuasaan. Kalau punya ilmu, harta ikut, kekuasaan ikut. Makanya di dalam manaqib Imam Malik disebutkan begini, Pak. Imam Malik ketika menuntut ilmu, Allah jauhkan dunia dari beliau. Hidupnya susah betul, miskin betul ketika menuntut ilmu. Tapi ketika sudah mengajarkan ilmu, fatwakan ilmu di Masjid Nabawi di kota Madinah, Allah datangkan dunia, Allah berikan dunia di genggamannya. Makanya Imam Malik ketika menuntut ilmu itu miskin betul. Tapi begitu sudah mengajarkan ilmu, beliau pun Allah berikan dunia di tangannya, kaya betul beliau. Itu Imam Malik yang menunjukkan bahwa ilmu membuka pintu rezeki dan juga membuka pintu kekuasaan. Maka dari situ kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami bahwa jika kita kemudian harus memilih antara ilmu, harta dan kekuasaan, mana yang harus kita pilih terlebih dahulu? Ilmu. Ustaz, tapi kan hari ini banyak orang kaya nggak lulus sekolah, tiba-tiba jadi orang kaya. Iya, dia memang nggak lulus kuliah, tapi dalam urusan bisnis ilmunya mantap, makanya kaya. Itu jawabannya. Jadi nggak mesti harus sudah kuliah terus mantap ilmu bisnisnya. Bisa saja orang yang tidak kuliah mantap ilmu bisnisnya, tapi kalau ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, nggak bisa Pak mantap pakai itu. Harus cari guru. Harus cari guru. Gak bisa belajar sendiri baru mantap, itu gak bisa. Gak ada ulama itu tiba-tiba jadi orang alim, gak ada guru, itu gak ada. Maka kalau ada ulama alim tanpa guru, maka selalu tidak menjadikan referensi di tengah-tengah kaum muslimin. Di universitas manapun tidak jadikan referensi. Kenapa? Sanad ilmunya gak punya. Orang belajar sendiri kok. Itu kaedahnya dalam ilmu. Tidak bisa berbeda dengan kaidah bisnis, karena itu ilmu juga, tapi bukan ilmu akhirat, ilmu dunia. Wasu'ila Ibnul Mubarak ditanya. Ibnul Mubarak ini namanya Abdullah bin Al-Mubarak, ulama abad kedua Hijriah, murid dari Imam Hanafi. Di antara murid-murid beliau itu adalah Yahya bin Ma'in, sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara murid beliau juga yaitu Abu Dawud. Nah, yang meriwayatkan yang hadis-hadis dalam Sunan Abu Dawud itu muridnya Ibnul Mubarak, ulama hadis abad kedua Hijriah. Beliau, salah satu ungkapan beliau yang paling besar, kalaulah bukan karena Imam Hanafi, maka aku tidak akan mengerti ilmu hadis yang aku pelajari. Yang menunjukkan bahwa belajar hadis saja nggak bisa seseorang kemudian bisa berhukum, butuh kepada ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih? Karena ada kaidah. Nah itu tuh yang diungkapkan oleh Ibnul Mubarak. Wasu'ila Ibnul Mubarak ini pernah ditanya, ini ulama salafus saleh abad kedua Hijriah, manin nas, siapakah manusia itu? Maksudnya adalah hakikat manusia itu siapa? Kita bisa menyebutkan bahwa manusia sudah hidup di dalam fitrahnya itu siapa? Itu maksudnya. Apa jawab beliau? Faqala al-ulama. Kata beliau, itulah para ulama. Bukan berarti yang belum jadi ulama bukan manusia, tapi belum sampai pada fitrah yang diinginkan.
Makanya ilmu menjadi wajib di dalam Islam. Kapan berhenti kita belajar ilmu? Ketika kita masuk kuburan. Hari di mana malaikat maut datang memisahkan ruh kita dari ragasa, itulah hukum menuntut ilmu selesai. Selama belum datang masa itu, maka hukum belajar ilmu belum pernah berhenti. Sebagaimana sholat tidak pernah berhenti, menuntut ilmu juga tidak pernah berhenti. Makanya manusia selama hidup dia terikat terus menerus dengan ilmu, tidak akan pernah bisa dipisahkan. Maka ketika ditanya famanin nas, siapakah manusia itu, wahai Ibnu Mubarak, apa jawab beliau? Al-ulama. Karena mereka yang hidup dengan fitrah sunnatullah yang seharusnya. Qila, ditanyakan lagi kepada beliau, famanil muluk, siapakah para raja itu? Qala az-zuhad, orang-orang yang zuhud. Itulah raja sesungguhnya. Raja itu yang ngatur kehidupan, Pak. Kalau orang masih diatur oleh kehidupan, maka itu bukan raja. Maka orang yang zuhud, dia tidak lagi bisa dipengaruhi oleh kehidupan, maka posisinya berubah menjadi raja. Atau seakan-akan dia seperti raja. Inilah maksudnya. Apa itu zuhud? Apakah zuhud itu orang yang sudah nggak kerja lagi? Ini lagi kerja, besok masa kerja lagi. Kenapa? Kata Ustaz Ahmad zuhud. Bukan, Pak. Zuhud itu bukan berarti orang nggak boleh kaya, bukan. Zuhud itu ketika dunia tidak lagi di hatinya, tapi sudah di genggamannya. Orang kaya betul, dia hanya menikmati kekayaannya, apa yang cukup buat dia. Yang lainnya dia serahkan ke jalan Allah. Itu orang zuhud. Bukan berarti orang zuhud pakaiannya nggak pernah dicuci seminggu, karena nggak pernah lagi kerja beli sabun. Bukan, itu bukan zuhud. Dan itu dicela oleh Imam Al-Ghazali, dicela pula oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Yang zuhud model begitu, Pak. Yang nggak mandi berhari-hari, kemudian bajunya sampai bau, seakan-akan nggak butuh lagi dunia. Bukan begitu orang zuhud. Kalau begitu orang zuhud, maka anak pang lebih zuhud daripada kita, karena tiap hari nggak mandi. Kalau itu ukuran zuhud, maka zuhud itu bukan begitu. Anda boleh jadi orang kaya, punya uang banyak-banyak, tapi bisa masih jadi orang zuhud. Bagaimana? Harta yang kita miliki, gunakan apa yang kita butuhkan, sebatas saja. Kalau butuh tas dengan harga 200.000, jangan beli tas harga 20 juta. Kan sekarang ada tas harga 2 miliar malah, bukan 20 juta. Tas harga 2 miliar. Saya bingung itu tas bisa dimasukin apa tuh harganya sampai 2 miliar. Apa tasnya kayak ajaib, itu mobil bisa dimasukkan ke dalam, saya kita nggak perlu parkir lagi mobil. Saya harus bayar uang parkir terus menerus, karena ada tas 2 miliar, mobil masuk ke dalam tas. Jadi ngurangin uang parkir, Pak. Bisa begitu? Enggak juga. Ternyata ya resletingnya juga tetap 1, paling juga 2. Saya juga nggak tahu apa manfaatnya beli tas banyak sebesar itu. Orang zuhud, dia hanya menggunakan apa untuk hidupnya, apa yang dia butuhkan. Punya HP, dia bisa punya HP, ya HP biasa, katakanlah yang 1,5 juta, 2 juta untuk menopang kerjanya. Dia nggak butuh beli yang harganya 12 juta, ada S ini, X itu, macam kita bingung, kita SS banyak sekali itu seri-seri ini. Semua kita dituntut untuk menghafal, pusing kepala kita. Dia nggak butuh lagi, kenapa? Karena dia asasnya asas manfaat, bukan asas kebutuhan. Kalau asasnya kebutuhan, hari ini keluar S10, ganti, Pak. Karena yang punya kita S9. 6 bulan kemudian keluar S11, ganti lagi S10-nya dengan S11. Besok keluar lagi S12, ganti terus, Pak. Ini asas kebutuhan, bukan asas manfaat. Asas pemanfaatan yang tidak ada gunanya. Maka orang seperti ini tidak zuhud. Saya beli HP tercanggih karena memang saya butuh. Bukan karena saya mau, bukan karena saya pengen, tapi karena saya butuh, maka saya beli. Kenapa? Biasanya kalau yang seri terbesar mungkin memorinya lebih besar, karena pekerjaan saya sangat padat menggunakan itu, misalkan begitu. Jadi asasnya asas kebutuhan, bukan asas kemauan. Kalau kita membelinya asas kemauan, apapun kita beli meskipun kita nggak butuh, Pak. Berapa banyak orang yang butuh 1 mobil tapi di bagasi mobilnya ada 6. Padahal semua kita tahu itu kalau dijual tahun depan jadi berkurang harganya karena sudah second. Gak ada manfaatnya. Maka orang zuhud walaupun dia orang kaya masih bisa praktek kezuhudannya.
Cabut dunia dari hatinya, letakkan dunia di dalam genggaman. Jangan pisahkan genggaman dengan dunia. Jangan coba-coba letakkan dunia itu dalam hati. Kalau dunia diletakkan dalam hati, kita jadi budak. Kalau kemudian dunia ada dalam genggaman, kita jadi raja. Berapa banyak orang kemudian jadi budak harta, jadi budak nafsu, karena dia ada dunia di dalam hatinya. Baru pulang haji, Pak, pulang ke rumah, ketemu sama istri, Bang, minggu depan ada pesta, baju yang kemarin udah berapa kali pakai, boleh beli baju baru. Padahal baju satu lemari, lemarinya ada 2 lagi. Itu asas kemauan namanya, bukan asas manfaat. Jadi terkadang kitanya yang sudah kuat, istri kita yang tidak kuat. Kita yang sudah kuat, istri kita sudah kuat, anak-anak kita yang tidak kuat. Terkadang kita sekeluarga sudah kuat, mungkin orang tua mertua kita yang tidak kuat. Ya kan? Dan itu bisa mempengaruhi. Bagi orang yang tidak kuat akan terpengaruh. Dan inilah yang kemudian tidak memberi efek kepada para ulama kita. Kenapa mereka sangat kuat posisinya? Kenapa mereka kemudian jadi qudwah dan uswah bagi umat? Karena apa? Jangan dipengaruhi, Pak. Karena mereka ingin mendidikan diri mereka sebagai raja dengan meletakkan dunia di dalam genggaman. Mereka tidak mau menjadi budak dengan meletakkan dunia di dalam hati. Qila, lalu ditanyakan lagi kepada Ibnu Mubarak, "Famanis safalah?" Siapakah orang-orang tolong itu? Safalah itu dari kata safal. Kalau safalah itu dari makna yang lebih rendah daripada sekedar jahil. Jahil itu kita sebut dengan bodoh. Safalah itu lebih rendah, berarti tolong, kira-kira seperti ini kalimatnya dalam bahasa kita ya. Atau bodoh yang sangat luar biasa. Itu makna safalah. Qala, berkata Ibnu Mubarak, alladzina ya'kuluna dunya bid-din. Yang makan dunia, yang ingin mendapatkan dunia tapi dengan agama. Itu orang paling bodoh, lebih bodoh daripada orang bodoh. Makan dunia dengan menggunakan kepentingan agama. Maksudnya apa? Ini orang yang menghalalkan yang haram, yang haramkan yang halal demi kepentingan dirinya sendiri. Demi kepentingan dirinya sendiri, dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal, supaya dia dapat jabatan, supaya dia dapat pengaruh, dia dapat ekonomi, kekuatan ekonomi dari para penguasa. Maka ketika ada orang datang kepada penguasa, karena penguasanya pengen hukum itu dirubah, dia rubah. Makanya salah satu jihad terbesar itu adalah qaulul haqqi inda sultanin jahil, mengatakan yang benar di sisi pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Menasihati pemimpin itu berat. Menasihati orang awam itu gampang, karena nggak ada efek. Paling-paling diomongin. Itu efek yang paling udah besar banget, itu diomongin. Tapi kalau dengan pemimpin yang jahat, yang zalim, itu fitnah terbesarnya bisa saja dibunuh, dikriminalisasi, macam segala macam. Sudah terjadi pada zaman dulu, sudah terjadi. Zaman Umayyah, zaman Bani Abbasiyah itu sudah terjadi. Imam Hanafi itu meninggal di dalam penjara, Pak. Kenapa? Gara-gara tidak mau terima jabatan yang diberikan oleh penguasa. Penguasanya marah. Oh, aku tidak dihormati. Ditangkap. Setelah dilepas, pulang beliau ke rumah, dikasih tebusan. Karena raja merasa salah karena nasihat orang lain, mendingan dikasih tebusan. Dikasih tebusan, Pak, uangnya banyak betul. Ditolak lagi oleh Imam Hanafi. Marah lagi rajanya, ditangkap lagi. Ditangkapin lagi itu Imam Hanafi. Itu fitnah terbesar, Pak. Sufyan Ats-Tsauri itu ditawarkan jabatan qadhi. Dulu qadhinya ulama, Pak. Ditawarkan jabatan qadhi oleh raja. Beliau malah nggak mau. Cincin yang diberikan ke beliau dilempar kembali kepada sang raja. Akhirnya apa? Beliau harus menyeberangi sungai Efrat, melarikan diri sampai ke kota Mekah. Dicari oleh penguasanya, Pak. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar yang setingkat dengan Imam Hanafi yang juga hidup di kota Kufah. Satu masa dengan Imam Hanafi hidup. Jadi ini merupakan jihad terbesar itu ya seperti itu. Maka kalau ada orang kemudian cari makan
hidup dengan menjual agama Allah, itulah orang yang paling bodoh, karena dia tahu bahwa itu salah, tapi dia tetap melakukan. Orang bodoh kalau melakukan sesuatu, dia melakukan itu karena ketidaktahuan. Ulama, orang alim melakukan itu dia tahu. Bukankah orang yang tahu tapi tetap melakukan lebih bodoh daripada orang yang melakukan tapi tidak tahu? Makanya disebut dengan as-safalah. Tidak digunakan kata bodoh, digunakan kata as-safalah. Orang tolol, artinya bodoh, lebih bodoh dari bodoh yang umum yang kita pahami. Maka kalau kita perhatikan, kalimat ini merujuk kepada orang-orang yang menjual agama Allah. Ada lagi Pak, yang ada lagi macam-macam. Saya pernah mendapatkan ini sekedar bagi pengalaman kepada masyarakat di sini. Saya pernah datang ke sebuah masjid, Pak. Itu antara DKM-nya ribut, Pak, gara-gara masalah uang. Masalah uang masjid. Itu ribut, Pak. Anggota DKM-nya ribut gara-gara masalah uang. La haula wala quwwata illa billah. Itu uang masjid, bukan uang ente. Sedangkan masjid itu rumah Allah, bukan rumah ente. Kenapa ente ribut? La haula wala quwwata illa billah. Terjadi. Saya tidak sebutkan tempatnya supaya tidak jadi fitnah. Saya ingin berbagi pengalaman saja. Kenapa? Ketika ini terjadi, maka kata Ibnu Mubarak, mereka adalah as-safalah. Siapa as-safalah? Alladzina ya'kuluna dunia bidin, orang yang makan dunia tapi dengan menjual agamanya. Dia injak-injak agamanya. Na'udzubillah. Semoga kita Allah selamatkan semuanya. Walam yaj'al ghairal alimi minan nas. Beliau Ibnu Mubarak, kata Imam Al-Ghazali, tidak menjadikan orang selain orang alim itu dari kalangan manusia. Li'anna al-khasiyyata allati yatamayyazu biha an-nas 'an sa'iril bahaim huwa al-'ilm. Karena kekhususan yang membedakan di antara manusia itu dari semua makhluk, terutama binatang, itu adalah ilmu. Kalau dia mengatakan kita cari uang, binatang itu juga cari makan, Pak. Kita kerja, binatang itu kerja juga, Pak. Makanya ada kalimat kan dari Buya Hamka itu, kalau hidup cuma urusan ngasih makan, lembu itu juga kasih makan anaknya. Lalu terus beda kita dengan binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah yang rendah itu bagaimana perbedaannya? Kata Imam Al-Ghazali, kekhususan yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain itu ya ilmu. Kalau makan, makhluk manapun makan, Pak. Burung terbang pagi pulang sore makan, Pak. Bahkan ngasih makan anaknya pulang. Kita juga makan. Kita juga ngasih makan istri kita, kita kasih makan anak kita. Sama nggak kita dengan burung? Sama. Kita tidur, burung hantu tidur juga, Pak. Cuma bedanya kita malam, mereka siang. Kadang-kadang banyak juga di antara kita tidur siang, dari pagi sampai maghrib. Tidurnya burung hantu, kan? Sholat zuhur tidak, sholat asar tidak, sekali bangun jamaknya 3 sholat di maghrib. Orang sama sholat maghrib, dia mau zuhur masa asar sekalian. Kenapa? Alasannya nggak kebangun. Iya sih kalau sekali 2 kali, tapi kalau berkali-kali itu bukan nggak bangun, memang sengaja. Ya, apa bedanya kita dengan makhluk Allah yang lainnya? Kata Imam Al-Ghazali, kekhususan yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah ilmu. Maka itulah sebabnya kenapa beliau ketika menjelaskan perkataan Ibnu Mubarak mengatakan itulah alasan kenapa Ibnu Mubarak ketika ditanyakan siapakah itu manusia, maka beliau menjawab para ulama. Karena kekhususan yang dimiliki oleh manusia itu adalah ilmu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, hewan itu dikasih panca indera seperti kita. Dikasih. Dia juga dikasih pengetahuan oleh Allah, sebagaimana kasih pengetahuan. Tapi pengetahuan yang dia dapatkan itu tidak sebanding dengan pengetahuan kita, karena kita diberikan perangkat-perangkat yang lebih oleh Allah daripada Allah memberikannya kepada hewan, yang menyebabkan kita kemudian bisa mengembangkan diri dengan ilmu. Makanya ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, itu bukan bentuk fisiknya saja, Pak. Semua perangkat yang diberikan oleh kita, oleh Allah kepada kita, itu semua bisa digunakan untuk mencapai tingkat tertinggi. Maka banyak para ulama tasawuf mengatakan
wahai manusia, kalau engkau jadi baik, jangan cuma perutmu yang berpuasa, jangan cuma mulutmu yang berpuasa, telingamu juga berpuasa, hidungmu berpuasa, matamu berpuasa. Logikanya bagaimana cara hidung berpuasa? Toh selama ini hidung gak makan dan minum kok. Ternyata yang dimaksudkan dengan berpuasa menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangkatnya juga diberikan. Jadi tinggal kita memilih. Ini sekarang apalagi kita. Maksiat itu nggak perlu kita harus keluar rumah, Pak. Di kamar sekarang ada maksiat, Pak. Jangankan di kamar, di dalam selimut sekarang ada maksiat. Lagi selimut tutup seluruh badan, pengen buka HP, begitu dibuka langsung, Pak. Yang dapat kita lihat tuh macam-macam sekarang. Jadi nggak butuh nyari dulu orang. Masanya kita masih kakek kita dulu kalau nyari maksiat itu harus pergi, Pak, keluar rumah. Ada tempat-tempat khusus yang ada maksiat. Sekarang nggak, di dalam kamar, Pak, ada maksiat. Nggak mesti harus keluar rumah. Makanya nanti ketemu di sini. Ibadah di akhir zaman itu yang paling baik itu tidur. Ibadah di akhir zaman itu, di zaman fitnah di akhir zaman itu, ibadah terbaik adalah tidur. Bukan berarti ketika saya ngomong begini nanti bapak pulang tidur nggak bangun-bangun. Bukan, maksud saya ketika nggak ada lagi yang dikerjakan, nggak tahu lagi semua kewajiban sudah dilaksanakan, maka tidur lebih baik daripada jaga. Coba bayangkan kita masuk masjid, Pak, sholat zuhur, sholat asar, baru keluar, Pak, dari pintu masjid udah dapat maksiatnya, Pak. Melihat perempuan dengan celana di atas lutut, iya kan? Ngelihat orang yang pakai suara yang gak karu-karuan, ada orang yang lagi nyalip langsung, matamu mana? Tapi jalan. Kita yang dengar pun akhirnya ikut-ikutan seperti itu, udah mulai kotor hati kita. Betul nggak? Jadi sekarang nggak perlu jauh nyari maksiat. Di samping kita ada maksiat hari ini. Godaannya besar betul. Maka kita akan ketemu nanti bahwa ibadah yang berman fitnah di akhir zaman yang paling baik itu ya tidur. Seakan-akan bangun saja kapanpun dan dimanapun sudah ada maksiat. Lalu sekarang maksiat masuk ke dalam kamar, Pak, nggak perlu keluar lagi, berarti kan tidur cuma yang bisa menghalangi kita dari maksiat. Kan begitu. Subhanallah. Makanya tidurnya orang puasa itu disebut ibadah selama kewajibannya sudah tuntas, selama kewajibannya sudah dilaksanakan. Maka ketika dia sudah melaksanakan semua kewajibannya lalu dia tidur, maka tidurnya ibadah. Nah kalau belum sholat terus tidur, ya nggak dianggap ibadah, ya tetap dianggap maksiat. Ini tidur dari pagi, habis dari sahur tidur, habis makan sahur tidur, bangunnya mau menjelang buka. Begitu udah buka, mau buka, dia paling seksi sibuknya belanja ini belanja itu, rasa-rasanya pasar mau dibeli dibawa pulang ke rumah. Tapi tidurnya dari sahur. Ditanya sama orang tuanya, kamu lama betul tidurnya? Ibadah. Pede betul jawabnya, ibadah. Dengan satu kalimat, Pak. Itu salah, bukan begitu pemahamannya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut itu. Satu ungkapan lagi di sini. Saya lanjutkan, saya selesaikan. Fal insanu insanun bima huwa syarifun li ajlihi. Maka sesungguhnya manusia itu adalah manusia dengan kemuliaan yang dia dapatkan dengan sebab dia mencarinya. Kalau ilmu adalah kemuliaan, maka dia menjadi mulia dengan sebab ilmu. Itu maksudnya. Maka seseorang baru disebut menjadi orang sebenar-benarnya dan mendapatkan kemuliaan untuk menjadi makhluk Allah yang bernama manusia itu disebabkan dengan perangkat yang Allah berikan. Jika ilmu ukuran tertinggi, maka orang mulia karena ilmu. Maka orang kita lihat kadang-kadang miskin, tapi dengan ilmu dia mulia di kalangan orang banyak. Bahkan orang kaya cium tangan dia, padahal orangnya nggak punya apa-apa, jalan kaki kemana-mana, tapi yang naik Alphard cium tangan. Apa yang menyebabkan dia menjadi sangat mulia? Hartanya, dia nggak punya harta. Kedudukan, dia nggak punya kekuasaan, dia bukan gubernur, bukan apapun. Apa yang menyebabkan dia mulia? Ilmu. Maka kata Imam Al-Ghazali, manusia baru dihukum sebagai manusia sesungguhnya ketika dia mencapai kemuliaan dengan sebab sesuatu yang Allah berikan yang letaknya sangat tinggi. Dalam bab ini ya ilmu. Syarifun bi ajlihi, mulia dengan sebab ilmu. Walaysa dzalika bi quwwati syakhsihi, bukanlah yang demikian itu karena kekuatan dirinya. Ada orang badannya besar karena fitness setiap hari, Pak. Enggak jadi mulia. Kita sekarang nonton di media sosial orang yang memperlihatkan ototnya segala macam, belum tentu mulia, Pak.
Berapa banyak petinju yang berakhir hina? Kalau urusan kuat, mereka lebih kuat daripada kita karena latihan tiap hari. Tapi enggak karena badan kita besar, enggak karena badan kita kekar, enggak karena tubuh kita yang lebih tinggi dari orang lain. Enggak, bukan itu. Fa innal jamala aqwa minhu. Kalau sekiranya itu jadi alasan buat tubuhnya lebih kuat, kemudian menyebabkan dia lebih mulia, fa innal jamala aqwa minhu, maka onta itu lebih kuat daripada dia. Coba kita dikasih onta, suruh sekarang belajar onta, selesai kita hidupnya, Pak. Onta itu kalau nerjang kuat sekali, Pak. Onta lebih kuat kalau bicara. Kalau alasannya kekuatan, maka onta lebih mulia dari kita. Kalau itu alasan kekuatan, onta itu lebih mulia dari kita. Wala bi'aqlihi, dan juga tidak karena keagungannya. Fa innal fila a'dhama minhu wala bi syaja'atihi. Dan gajah itu lebih besar posisinya dari kita, tetapi tidak karena keberaniannya. Menunjukkan bahwa seseorang itu lebih hebat itu bukan karena keberaniannya. Kalau alasan keberanian, maka gajah itu lebih besar. Yang lebih besar itu kan biasanya lebih berani. Coba lihat gajah itu, Pak, hidupnya di hutan segala macam, dia lebih berani. Kalau kemudian saya disuruh tidur di kuburan aja berani, lantas kemudian jadi lebih mulia, enggak. Jadi jangan terpengaruh sama para dukun-dukun itu yang hidup di gelap-gelap malam, datang dari dunia lain, seakan dia lebih hebat. Enggak. Keberanian itu tidak menyebabkan seseorang lebih mulia. Sebagaimana orang yang punya ketakutan itu juga tidak lebih hina, kecuali dengan ilmu. Di mana kemuliaan yang paling hebat? Ketika dia takut kepada Allah. Ketakutan satu-satunya kepada Allah yang membawa kemuliaan. Fa inna sab'a asyja'u minhu, maka sesungguhnya wala bi syaja'atihi fa inna sab'a asyja'u. Kalau dengan keberaniannya dia menjadi hebat, maka binatang buas itu lebih berani daripada dia. Wala bi aklihi fa inna thawru awsa'u batnan minhu. Dan juga bukan karena banyak makan. Orang mulia itu bukan karena banyak makan. Datang ke acara pesta, orang satu piring dia 3 piring setengah atau setengahnya lagi. Lalu kemudian menjadi lebih mulia, orang mengeluhkan, oh kalau urusan makan ini merasa mulia. Tidak. Karena kenapa? Kalau itu alasannya makan lembu, itu perutnya lebih besar daripada kita. Lembu itu makannya lebih banyak dibanding kita. Terakhir, wala liyujami'a fa inna akhassal asafir aqwa 'ala safadi minhu. Dan tidak juga karena kita kuat melakukan hubungan badan. Karena jika itu alasannya, maka burung pipit yang paling hina pun itu lebih kuat dalam bab itu daripada kita. Bagi kita, burung pipit yang paling hina sekalipun itu lebih kuat dibanding kita kalau urusan berhubungan badan dengan sesama jenis. Maksud siapa jenisnya? Sesama burung dengan burung, manusia dengan burung. Jangan salah dipahami. Dikira ustaznya nyuruh laki sama laki pula. Ya, maksudnya sesama makhluk. Bal lam yukhlaq illa lil ilmi, tapi tidaklah kemudian diciptakan kecuali untuk ilmu. Jadi terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pandangan dan kalimat para ulama disampaikan dalam bab yang kita baca ini menunjukkan bahwa pertama, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kemudian ilmu lebih mulia daripada kekuasaan. Kemudian jika kemuliaan manusia dalam kehidupan ini disebabkan oleh beberapa hal, misalkan karena kuat badannya, maka onta lebih kuat daripada kita. Kalau merasa karena badannya lebih tinggi, lebih besar, misalkan gajah juga lebih besar daripada kita. Kalau lebih keberanian, urusan keberanian, baru kemudian kita menjadi mulia, maka ada binatang di dunia ini yang lebih berani daripada kita. Kalau urusannya banyak makan, maka lembu lebih banyak makan daripada kita. Kalau urusannya karena bisa melakukan hubungan badan dengan orang istri kita atau dengan pasangan kita, maka burung pipit yang hina derajatnya, tidak lebih baik dari kita, tidak lebih tinggi dari kita, itu lebih kuat melakukannya dibanding kita. Hakikatnya semuanya pada akhirnya itu karena ilmu. Kalau disuruh pilih ilmu, harta, kekuasaan, jadikan ilmu sebagai pilihan yang utama, karena itu adalah pilihannya para nabi dan Rasul, dan itulah pilihannya Nabiullah Sulaiman dalam teks yang kita baca.
Akhirul kalam, semoga sedikit yang kita pelajari membuka hati kita bahwa pentingnya ilmu. Lalu kita selalu mencari ilmu, menyempurnakan agama kita dengan ilmu. Dan pada hakikatnya nanti kita berharap kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang berilmu atau bersama orang yang berilmu dari kalangan hamba-hambamu di akhirat kelak. Ketika kami dikumpulkan, jadilah kami bersama orang-orang soleh yang ilmunya dimuliakan oleh Engkau ya Allah. Sehingga kemudian ketika kita bangkit, kita menjadi hamba-hamba yang kemudian mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon kita doa sedikit saja supaya berkah majelis kita, mohon diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب مغفرتك وأبواب رزقك وأبواب فضلك ونسألك من فضلك يا الله يا واسع عليم. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, iya silakan. Tapi ini sudah kita close ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang meninggalkan majelis sudah saya izinkan karena sudah ada salamnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seseorang memasuki tahapan pertama akan menjadi suami. Jika seseorang memasuki tahapan kedua, jika seseorang memasuki tahapan ketiga, itu akan merasa manusia. Betul. Itu semua ada di sini nanti, Pak. Maksudnya apa? Iya, di sini. Iya. Tahapan ketiga itu Kalau orang yang sombong dengan ilmu itu karena dia merasa bahwa dia mesti tahap pertama. Karena tahap pertama itu adalah penguasaan. Ketika dia menguasai ilmu, maka dia jadi sombong karena merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, lebih alim dari orang lain. Maka timbul rasa sombong. Kapan orang sudah tidak lagi sombong dengan ilmu? Ketika ilmu mengajarkan bahwa dia adalah makhluk rendah. Makanya dulu ada ungkapan, Pak, kalau kita belajar ilmu kita jadi lebih bodoh. Semakin alim semakin bodoh. Karena ternyata semakin banyak hal yang saya tidak tahu. Orang yang seperti itu dalam bab tasawuf, dia akan melihat dirinya rendah, dia akan melihat dirinya di bawah. Maka ketika dia melihat dirinya di bawah, karena dia bisa sombongkan, karena yang paling tinggi itu Allah, yang paling berilmu itu Allah, yang paling besar itu Allah. Maka saat itulah orang berilmu kemudian menjadi seperti padi yang berisi, tapi selalu melihat ke bawah. Yang paling sulit itu, Pak, ketika kita merasa diri kita alim, lalu menafikan kealiman orang lain. Makanya ada kalimat begini, orang yang tidak ikhlas dalam memberi ilmu, yang cemburu kalau murid yang belajar kepada dia lalu belajar kepada guru yang lain.
Itu menunjukkan gurunya nggak ikhlas, karena dia merasa bahwa ilmunya yang paling benar, ilmunya yang paling hebat. Jadi kalau belajar ke guru yang lain dia cemburu, Pak. Itu orang tanda orang nggak ikhlas mengajarkan ilmu. Maka orang yang sudah sampai pada tingkat tertinggi, Pak, dia sudah melihat dirinya itu tidak ada apa-apanya. Bahasa tasawuf sering dikatakan dia sudah tiada. Walaupun dia ada, tiada itu artinya dia sudah menafikan apapun pada dirinya. Karena hakikatnya yang ada itu adalah Allah. Yang hakikat itu adalah Allah. Dia itu kan, kalau Allah nggak menginginkan dia tidak ada. Ilmu yang Allah berikan kepada dia juga sebab karena Allah mencintainya, makanya Allah berikan. Kalau tidak, siapa dia? Jadi itu orang yang sudah sangat alim itu ya seperti itu. Dia tidak lagi merendahkan orang lain, tidak merendahkan apapun, dia semuanya melihat Allah. Makanya dalam bab tafsir surat Al-Ikhlas itu Imam Fakhr Razi mengatakan ada 3 kelompok berhubungan dengan soal ikhlas. Salah satu dari kelompok itu adalah orang yang tidak melihat apapun lagi kecuali Allah. Saya melihat Bapak, itu yang saya lihat bukan Bapak, tapi yang saya lihat itu adalah kekuasaannya Allah, keagungannya Allah. Karena Bapak ada kalau Allah tidak mentakdirkan Bapak ada. Maka ketika saya lihat kesempurnaan yang ada Bapak, yang saya pahami bukan Bapak yang sempurna, tapi Allah, karena saya melihat kesempurnaan Bapak. Jadi orang berilmu itu seperti itu. Maka dia merasa dirinya rendah. Maka kalau orang belum sampai pada tingkatan itu, maka dia selalu menyombongkan diri dengan ilmu. Dan Allah tidak ridho dengan orang yang berilmu seperti itu. Tidak ikhlas dan segala macam. Allah nanti akan ketemu babnya secara khusus, kita akan bicarakan lebih banyak insyaallah. Saya kira begitu. Ini saya sudah salam ya. Jadi kita sudah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ